Orang yang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5:2 ayat 9. Orang yang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Mudah dibantah kalau cuma itu. Satu hal yang harus dipahami Pak Ustadz, bahwa apa yang dikatakan Yesus, aku dari atas bukan dari bawah. Nah, di sini sebenarnya kita Yohanes 17 ayat 14. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 13. Mereka berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Bukan hanya Yesus, gampang kalau itu. Pak Tahta, di mana 1 Yohanes berapa apa katanya? Apa? Coba baca 1 Jadi, Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4 apa dia bilang? Coba. Dengan 1 Yohanes 4 ayat 13. Wah, Pak Ustadz, janganlah kau bawa itu Alkitab orang. Deh. Jangan, tak boleh. Ya kenapa tidak boleh? Iya. Ya coba kamu baca coba. Gini Pokok masalahnya katanya, bukan cuma Ustadz Yesus cuma yang berasal baca-baca dari Allah. doang. Hmm? Jangan ambil ayat baru Pak Tahta pakai untuk membantahkan agama Kristen. Boleh itu Pak. Terus, mau pakai apa? Pakailah ayat kamu, Loh, Alkitab kamu. pakai Al-Quran ya sama. Yesus utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49. Seorang nabi, Maryam 30. Menerima firman, Al-Maidah 46. Mentuhankan Allah, Al-Zuhruf 64. Apa bedanya dengan Bible? Coba kalau menurut Pak Ustadz, coba Pak Ustadz tunjukkan satu data di mana penciptaan Allah itu bumi ini. Oke, surah Ibrahim ayat 13. Saya bawa dengan data saya ya, dengan di Kejadian 1 ayat 1. Ya, Coba oke. mari kita buktikan. Oke, coba. Di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran Allah menciptakan langit dan bumi. As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Kapal itu siapa? Milik siapa? Pemilik kapal itu siapa? Kenapa? Pemilik kapal itu siapa? Sedangkan di dalam Alkitab dia bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu bulat dan bentuk kosong, tidak ada. Nah, terus? Dan kenapa kok ada kapal di dalam situ? Oh, dalam Kalau penciptaan. masalah kapal itu cuma menceritakan. Bang Hos, saya tidak bertanya ke Bang Hos. Tenang, Saya akui Abang Hos. Tenang, sabar. Kalau dalam Al-Quran tentang kapal itu menciptakan langit bumi kapal, itu bukan membahas penciptaan. Itu membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. La ayatil liulil albab. La ayatil liqaumi yaqilun, kayak gitu itu. Coba baca, buka ayatnya coba. Bukan membahas Allah menciptakan langit, bumi, terus kapal, bukan gitu. Itu cuma menceritakan tentang kekuasaan Allah. Coba baca ayatnya, coba. Arti yang jelaskan di Alkitab juga kan. Jangan ketika abang mengatakan itu keimanannya abang ya silakan, tidak, kami tidak permasalahkan. Sekarang tugas abang. Jangan kau ungkit tentang masalah Alkitab. Sekarang tugasmu Alkitab itu sekarang. jelas, sejarah yang jelas. Gimana kamu mentuhankan Yesus kok sampai dituhankan? Padahal yang menguasai Bible itu Ya umat jelas, Islam. kami mentuhankan Yesus. Esensinya Tuhan di dalam Al-Quran abang apa? Oke, dalam Al-Quran, dalam Islam, ya dalam KBBI saja, ya. Tuhan Jangan itu pakai wujud KBBI. tertinggi. Waduh. Disembah. Terus pencipta. Coba sekarang Yesus ini wujud tertinggi enggak? Iya. Ayo. Hah? Iya, kalau menurut saya Oh, wujud tertinggi. Salah. Karena Wujud dia tertinggi bukan itu datang gini. dari bumi ini, Bang. Pakai data. Yesus bukan wujud tertinggi. Allah Bapa yang wujud tertinggi. Bapa lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13:16. Bapa adalah lebih sang besar. sumber. Yohanes 14:28. Bahaya yang tidak bisa dihampiri, itulah sang sumber. Maka lahirlah firman itu menjadi anak manusia. Di mana, Jadi abang kalau membawa ayat Alkitab, Iya. tanya dulu ke ahli Alkitab. Mau ngapain? Bukan Wong abang baca pakai- baru abang. Saya langsung mau nanya selamat. ke siapa, Mau nanya ke siapa? Wong pendeta ada yang paham Bible. Mau nanya ke siapa? Wong yang paham Bible itu Islam. Bang, coba abang tanya dulu. Abang belajar prasejarahnya dari mana sih? Ayo kita dialog langsung pakai data, ada usah kemana-mana, ayo. Abang berbicara tentang sejarah dari mana sih? Bisa enggak saya enggak baca, enggak bahas sejarah tentang ketuhanan Yesus dalam Bible apa? Mana datanya?
Bang, dia tidak sama seperti, nggak mungkin kan. Coba abang dengar di mana? Sembahlah aku, saya Presiden Prabowo. Ada nggak? Ada datanya nggak? Enggak. Nah itu, Jadi kamu mentuhankan Yesus itu apa alasannya? Tuhan itu adalah gelar, Bang. Nah terus, Dia adalah gelar. terserah mau Dia gelar adalah yang gini pemilik aja, kuasa gini di bumi ini. gini saja, gini, biar kamu paham ya. Yesus ketika dia diutus oleh Tuhannya, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa satu-satunya, itu siapa? Hah? Yesus adalah anak satu-satunya. Kalau dengan Salomo kan anak juga. Salomo anakku. Memang saya juga termasuk anak Tuhan, sudah, anak ya, Allah. Ya terus, kenapa kamu tuhankan Yesus? Kenapa alasannya? Ah ini nggak mengerti tentang masalah ketuhanan. Ya terus, iya. Lalu Allah itu Jelaskan adalah aja sang pakai data. sumber, sang Bapa, Aduh, sang sumber. Bang, Anda kalau mau dialog dengan Islam, iman kayak gitu tuh udah ditolak Islam, jangankan Bible. Kami melakukan apapun tidak ada data dalam Quran hadis, tidak akan kami lakukan, apalagi Bible. Ada aja kami mengimani sesuatu yang tidak ada data. Dalam Islam pun tidak ada data, saya tidak mau. Apalagi tentang agamamu. Ya memang kalau menurut saya, Bang, saya pemikiran saya, Apa? memang saya juga nggak mau untuk membantah. Karena apa? Apapun yang kamu sampaikan, apapun yang kamu narasikan, sudah berapa banyak orang bertobat dan sudah berapa banyak orang diselamatkan. Coba. Oke, iya saya juga sama, Bang. Anda silakan mentuhankan Yesus, tapi jangan pakai Bible. Nah, itulah, janganlah, Oke. Gini. jangan abang. Tahta, kalau saya mentuhankan Yesus, bagaimana sarannya Tahta? Ya imani saja. Nggak boleh pakai Bible, Tahta. Boleh, tapi berani nggak kamu dialog dengan saya? Ampun, Tahta, ampun. Kan gitu kan? Nah gimana? Kenapa kita harus minta ampun ke manusia? Bang Arif, halo. Loh kok saya sih? Saya hostnya, Bang Ufam. Waduh. Iya Bang Arif, maksudnya gini. Aduh. Ada apa? Ada apa? Silakan Bang Ufam atau Bang Jemi Haryanto. Selamat siang Bang Jemi. Dibuka mute-nya Bang Jemi. Selamat siang Bang, semua yang di atas. Iya, iya silakan kalau mau berinstruksi Bang Jemi ini. Sorry Waduh. Bang Arif, maaf. Bang Ufam dari tadi ketika ditanya, dijawab, dipotong-potong. Sudah sampean diam saja dulu Bang Iya Bang Arif, maaf ya. Sorry. Ya, jadi beliau memang orang Timur Leste Bang Jimmy. Silakan Bang Jimmy, lanjut Bang Jimmy. Ya oke. Oke. Salam hormat dari. Silakan Bang Jimmy. Saya lagi Ustadz di jalan Ustadz. Biasa sudah waktunya Ustadz. Banyak mondok. Mau ngantar ponan saya mondok. Ustadz Arif, ya silakan lanjut. Silakan yang mau dialog, yang mau bertanya, ayo. Silakan Bang Jimmy Haryanto. Dibuka mute-nya Bang Jimmy Haryanto. Teman Kristen yang lain ya di mute dulu lah. Ketika kita saling menghormati yuk. Siap. Gak apa-apa. Aku Atau silakan Bang Upam, nggak apa-apa. Saya mah nyantai kok. Lagi ini juga ada perlu juga. Biar Bang Upam dulu aja. Silakan Bang Upam. Bukan. Ayo, Ufam. Aku mute. Nggak bisa Bang Ufam, di mute dulu Di Bang mute, Ufam. Ya, silakan Bang Jimmy dulu, ayo. Pak Ustadz gitu loh. Bang Jimmy dulu pemanasan Bang Jimmy. Nanti dulu. Oke. Tadi Bang Tata menyatakan apa tadi mengenai keilahian Yesus gitu kan? Kenapa Yesus dituhankan ya Bang? Takut saya salah Bang. Iya, silakan. Ya itu saya harus bawa dalil ya berarti ya Bang. Ya, terserah lah. Kalau udah pakai dalil, saya yang pakai dalil nanti. Ya nggak apa-apa, saya pakai dalil ya Bang. Ya, harus pakai data lah, jangan suksi ya. Oke. Saya ngelihatnya di Yohanes 5 ayat 21 Bang. Kenapa? Yohanes 5 ayat 21. Begini saya bacain ya Bang ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya.
Anak pun berarti bisa menghidupkan ya Bang, bukan cuma Bapak itu kan. Yang nomor dua-duanya, Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Itu kan Bang, yang di Yohanes 5:21. Lalu udah. Saya melihatnya ini hampir sama. Itu kan definisinya keilahian Tuhan. Ini hampir sama dengan, ya dulu Bang, dengan surah Al-Hajj ayat ke-6 Bang. Yang demikian itu sesungguhnya Allah, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah kan yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu satunya Bang. Yang kedua Bang, kita baca di Yohanes 14 ayat 6 Bang. Sebentar Bang. Yohanes 14 ayat 6. Mana tuh? 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, itu nanti Abang bisa lihat di hampir persamaannya yang tadi ayat tadi di Al-Hajj itu ayat yang ke-7. Al-Hajj ya Bang ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah, maaf yang ke-7 Bang, maaf, itu yang ke-6. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, dan tak ada keraguan padanya, dan bahwasan Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Itu Bang. Lalu dalam Al-Hadid Bang, Al-Hadid itu sebentar, surah ke berapa ya? Al-Hadid surat ke berapa ya Bang? Maaf Bang, saya agak lupa Bang. Ketiga apa? Ya, Ketiga. udah, wal awal wal akhir wal dhair, udah itu udah. Betul betul Bang. Itu samanya dengan itu Bang, dengan Wahyu 1:17 sampai 18 Bang. Itu Bang. Jadi melihat ada persamaan gitu Bang. Itu aja. Silakan Bang Tata. Oke. Jadi gini, pertama ya, kalau alasannya dia menghakimi, di mute semua dulu, di mute. Siapa yang bunyi-bunyi noise? Jadi kalau menghakimi itu tetap dia bukan Tuhan, itu cuma satu loh, bukan dua. Maka dalam Yohanes 12 ayat 47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Apa yang barang siapa tidak mendengarkan aku, apa yang didengar? Yang diucapkan Yesus, firman Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Disampaikan, mereka yang tidak menerima serius, Yesus sudah menjadi hakimnya. Bahkan di dalam Yohanes 5:30, aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Berarti dia tidak bisa apa-apa masih dia. Baru masalah kebangkitan ya. Ingat ya, Yesus tidak bisa membangkitkan. Karena Yesus sendiri, dia dibangkitkan. Kisah para Rasul 2:32. Bahkan ketika dia menghidupkan Lazarus, dia minta kepada bapaknya, Bapak, karena banyak orang yang mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Minta dia dulu. Yohanes 11 ayat 44. Jadi, tidak bisa dituhankan. Tetap apa-apa, dia tergantung bapaknya yang mengutus. Gitu loh. Yang kedua, akulah jalan. Benar. Kenapa kau jalan? Gini loh. Tuhan ini kan samawi, tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Nah, bagaimana caranya manusia kenal Tuhan? Kalau Tuhan sendiri tidak mau menampakkan diri, tidak mau turun, maka dia memberi jalan. Siapa jalan di situ? Para utusan itu. Makanya dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, mereka aku perintah supaya memperkenalkan Tuhan itu aku, dan sembahlah aku.
Jadi Musa jalan, orang Seriwil tanpa Musa, ya tidak kenal Tuhan. Dikenalkan oleh Musa, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Begitu juga Yesus, jalan. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Akhirnya mereka tahu hidup yang kekal itu. Tidak tahu dari mana? Dari Yesus. Berarti Yesus jalan. Sama seperti umat Islam. Siapa jalannya umat Islam di seluruh dunia? Nabi Muhammad. Jalan ke surga. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu yang enggan? Mereka yang tidak mau taat kepada aku. Wong aku jalan, kok mereka menolak aku? Apa jalannya masuk surga? Nah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannah. Jadi jalan ke surga itu adalah kata di dalam Al-Qur'an harus mentuhankan Allah. Begitu juga Yesus jalan. Bagaimana ke surga? Hidup kekal di surga, kata Yesus. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Tidak ada yang salah itu, benar. Ya. Terus Al-Hadid, wal awal wal akhir. Dialah yang awal, tidak ada permulaannya. Kalau Yesus ada, kapan? Permulaan. Kalau Al-Hadid itu tidak ada permulaannya. Wal akhir, tidak pernah berakhir, kekal dia. Yesus mati dia. Berarti tidak memenuhi syarat. Jangan dihubungkan dengan Al-Hadid. Karena Al-Hadid itu dialah yang awal, tidak ada permulaan, tidak ada yang menciptakan. Dialah yang akhir, tidak pernah mati. Sedetik pun tidak pernah. Jangankan mati, tidur ngantuk tidak pernah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, kalau Yesus bukan hanya ngantuk, bahkan mati dia. Gitu ya. Oke, silakan. Iya bang, kalau ayat yang abang sebutkan tadi memang benar, nggak ada yang salah. Itu kan menunjukkan bahwa yang namanya manusia Yesus itu seorang nabi, betul sekali. Nggak ada satupun yang saya sanggah. Tapi kan persoalannya kan abang kan menanyakan di mana keilahian Yesus gitu kan. Ya itu tadi yang di ayat-ayat yang saya sebutkan. Kalimatnya sama. Yohanes 5:21 sama dengan Al-Hadid 6:7. Lalu Al-Hadid itu yang ayat ketiga sama dengan Wahyu 1:17. Itu bang. Udah dibilang nggak sama. Sekarang gini aja lah biar enak ya. Musa diutus memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan yang benar itu Allah yang Esa. Qul huwallahu ahad. Tuhan yang benar menurut Yesus siapa satu-satunya? Allah Bapa bang. Siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Oke, Allah Bapa. Allah Bapa. Musa Allah Bapa. ngaku utusan Nabi. Nabi Muhammad ngaku utusan dan Nabi. Yesus ngaku siapa dirinya? Yang di ayat Kalau berapa? masalah Nabi, Nabi Yang di dalam yang di ayat Alkitab berapa, tidak Bang? ada nama Nabi Muhammad. Yang di ayat berapa bang? Yang di ayat berapa bang? Apanya? Yang tadi abang nanya ke saya tadi apa? Agak kepotong. Yang terakhirnya abang nanya apa Nah, ke saya? sekarang kan tahu kan, menurut Musa, Yesus, Nabi Muhammad, Allah satu-satunya itu Tuhan yang benar, Allah yang Esa. Betul. Nah, Yesus sendiri kedudukannya sebagai apa tugasnya? Yesus itu sebagai manusia, sebagai nabi bang, utusan bang. Bukan Tuhan. Kalau yang di ayat itu betul bang, itu utusan bang. Enggak, pertanyaannya Yesus Tuhan juga apa bukan? Yesus Tuhan juga bang. Nah, berarti ada dua Tuhan. Bukan ada Tuhan seperti itu bang. Begini, tadi saya udah ngebahas mengenai Musa ini ya dengan bang ini ya tadi itu. Kan abang pasti mengatakan bahwa yang namanya Allah itu tidak terlihat, tidak terdengar. Menurut Yesus. Menurut Musa bang. Menurut Yesus juga. Ya, menurut Yesus pun juga oke lah. Tapi Menurut itu Nabi Muhammad juga. betul. Itu kan terutama karena tadi pembicara sebentarnya di Bang Ardi itu kan menurut Musa itu tadi. Bang siapa? Bang Mantili itu siapa nama asli itu? Aduh, namanya saya lupa. Bang Daman ya. Bang Daman mengatakan, mana bisa? Karena menurut Musa namanya Tuhan itu tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tidak bisa dihampiri oleh siapapun. Begitu. Ya memang betul. Tapi kan begini bang, ada ayat lagi ya di Lukas 10:24. Oke, Lukas 10:24. Yang mengatakan salah satu yang menyebabkan mengatakan bahwa
keilahian Tuhan itu, keilahian Yesus itu terlihat di sini. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja yang ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi mendengarnya. Berarti dia mengatakan secara tidak langsung, murid-murid kalian beruntung, kalian melihat apa yang diinginkan oleh nabi. Ya itu yang di ayat kami Bang, begitu Bang. Begitu aja salah satunya. Bukti keilahiannya. Lalu tadi juga sempat ada pembicaraan. Kenapa yang namanya nabi kok Bang Daman ya terutama. Kenapa yang namanya nabi kok dituhankan? Kok Yohanes Pembaptis, Yahya itu kan nabi juga. Isa Al-Masih nabi juga. Kenapa bukan si Yahya aja, bukan Yohanes aja yang dituhankan? Karena begini Bang. Gimana? Gini salah satunya. Karena memang kan dikatakan, Bang, sebentar ya. Yohanes Pembaptis itu memang disebutnya sebagai nabi pelurus yang meluruskan jalan Tuhan, karena sudah tertulis dalam Yesaya, dia yang ada di padang gurun yang mengatakan meluruskan jalan bagi Tuhan. Lalu ada perkataan dari Yohanes juga yang mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Begitu Bang. Oke. Nggak mungkin begini Bang. Jadi begini, intinya begini Bang. Logikanya saya, nabi, yang satu nabi, yang satu nabi. Kenapa nabi yang ini merendahkan diri banget? Gua nggak buka tali lu aja, gua nggak layak gitu. Jadi ini siapa gitu? Begitu Bang. Oke. Itu cuma klaim doang. Sekarang gini, kalau kita pakai Yesaya, memang sudah ada nubuat. Kalau Tuhan ini ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang atau nabi. Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, dia mengutus seorang juru selamat. Nah, jadi Musa seorang, apa tugasnya? Menyelamatkan Sriwil dari penindasan Fir'aun. Daud berperang karena diutus oleh Tuhannya untuk menyelamatkan Sriwil juga. Yesus sama seorang nabi lagi. Kenapa kau nabi? Karena di dalam Ulangan 18:18 akan kubangkitkan nabi sepertimu Musa. Aku akan menaruh firmanku ke dalamnya, ke mulutnya. Jadi setelah nabi di dalam Yesaya 19:20, Ulangan 18:18 benar-benar muncul, ditolak oleh Sriwil. Nah, yang lebih aneh lagi, dipagankan oleh orang Romawi Yunani. Ya sudah Sriwil, kamu Yesus ini orang hebat, kok ditolak? Ya sudahlah, saya angkat dia jadi Tuhan, seperti Hercules, putra dewa Zeus. Yesus diklaim anak Allah. Jadi kalian ini mentuhankan Yesus ini karena pagan kalian. Nyata itu. Selamat siang. Nah, selamat siang, silakan. Bantah. Sekarang saya tanya. Nah, coba apa? Yang mengakui Yesus anak Allah itu pertama siapa? Iblis. Loh, kan ada ayatnya. Terus pertanyaannya. Oke, sekarang saya tanya. Kamu tadi ngomong yang mengakui Yesus anak Allah itu orang Romawi ya? Betul nggak? Anak Allah itu Tuhan apa bukan? Saya tanya dulu, kok malah nanya balik? Gimana sih? Sekarang saya tanya, katamu tadi yang mengakui Yesus anak Allah itu orang Romawi, betul? Ya, terus kenapa masalahnya? Petrus orang Romawi, Petrus orang Romawi bukan? Iya, terus kenapa? Masalahnya Petrus orang Romawi. Begini loh, kalau cuma anak Allah ya, orang Sriwil disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Salomo disebut anak Allah, 2 Samuel 7 ayat 8. Orang bawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Orang dibimbing roh Allah disebut anak Allah, Roman 8:14. Kenapa Yesus anak Allah? Kan tidak masalah. Nggak nyambung orang ini. Ya, kamu tadi ngomong sebagai Yesus anak Allah itu orang Romawi, kan begitu, betul? Nah, terus masalahnya kenapa kalau Petrus orang Romawi bukan? Nah, iya, terus apa? Kenapa? Iya, Petrus orang apa? Orang-orang Yahudi. Ya iya, gimana sih? Masalahnya, kamu mentuhankan anak Allah gitu. Anak Allah itu hamba Allah seperti Yolah, sekarang saya tanya, Yohanes sama Yesus tua mana? Yohanes. Kenapa Yohanes ngomong dia sudah ada sejak sebelum aku ada? Pada bulan ke-6. Ya, tahu. Ya udah, sekarang saya tanya, kenapa Yohanes dengan Yesus ini beda 6 bulan. Pada bulan ke-6 Tuhan mengutus Gabriel kepada Maria. Udah, sekarang gini tugasmu. Apa alasannya kamu mentuhankan Yesus? Karena gini, saya nanya ke Yesus, Sus,
Kamu siapa? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Bagaimana kamu caranya menerima firman? Saya mendengar. Yohanes 15:15. Setelah kamu dengar, kamu apakan firman itu? Saya sampaikan kepada umatku seriwil. Yohanes 17:8. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa. Matius 5:37. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Jadi jelas siapa dirinya, siapa Tuhannya. Nah, Ngomong tiba-tiba sendiri Kristen, Tatat. Astaga, Tatat. tiba-tiba Tuhan mentuhankan Yesus. Apa alasannya? Saya lebih percaya ke Yesus daripada ke orang Kristen. Pengen tahu alasannya apa? Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak Ayo, alasannya apa? silakan, apa lagi? Oke, Ayo. kamu tahu alasannya apa? Apa Belum alasannya? tahu kan? Sekarang saya silakan. tanya, yang bisa Alasannya memberikan apa, hidup. Ya, yang bisa memberikan hidup yang kekal siapa? Oke, saya nanya ke Yesus. Yesus, bagaimana caranya hidup yang kekal? Ya, kamu harus beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan aku utusannya Allah untuk Israel. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nggak nyambung itu Pak, nggak nyambung. Gini host, Ayo, apa kau lagi? dulu sama kau VS1 sama saya gimana? Kamu Oke, taruh sekarang depan, coba. taruh atas. Coba bagaimana caranya hidup yang kekal? Harus mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Silakan. Gampang banget, gampang. Ya, silakan. Itu jawabannya di 1 Yohanes 5 ayat 11. Baca. Ya, coba baca. Ya, Inilah baca. hidup yang kekal, coba. Ya baca. Baca silakan. Gimana sih? Tolong bacakan yang Kristen ada nggak di atas ini? Bagaimana caranya hidup yang kekal? Yang Kristen ada nggak di atas Harus ini? mengakui aku sebagai Hey, utusan. hey. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Ini saya bacakan itu. Oke, Bang Rahta. Jadi gini, Silakan. menurutmu itu orang Kristen nggak percaya Yesus diutus gitu? Ya percaya. Ya iya, sudah. Kenapa Apa yang dituhankan? dipermasalahin? Kenapa dituhankan? Karena Yesus telah ada sebelum segala sesuatu ada. Ia diutus ke dalam dunia sebagai Oh, Kristus. bukan kayak gitu caranya. Ya Apa gimana? alasannya? Menurutmu Kristus itu apa? Oke, sekarang gini. Tuhan itu kan satu ya. Menurut Yesus Tuhan satu-satunya itu siapa? Tuhan satu-satunya adalah Allah Bapa yang di dalamnya memiliki firman Dia dan pakai Roh data. Kudus. Allah, dengar Israel, Tuhan Allah kita satu-satunya Allah Bapa yang di dalamnya ada saya. Coba mana datanya? Nah, ada. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Silakan Ya, baca. coba hidup Ya yang baca kekal. gimana sih? Katanya suruh pakai data. Gini John, Baca, John, coba. John. Kamu yang sampaikan data, kamu yang baca. Sama Ustadz Tata tadi menyampaikan data, dia yang Begitu. baca. Kamu naik di sini. Aduh, harus lengkap dulu lah. Cok bungan cok moncongor di sini. Ayo, Oke, Pak Tahta. Jadi begini, Pak. Aku mau balas dulu pertanyaanmu tadi. Kenapa saya menuhankan Yesus begitu? Ya, silakan. Nah, Ya. saya jawab. Menurut Pak Tahta, siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Para nabi semuanya para nabi. Di mana datanya? Oke, kalau dalam Islam Fusilat 30. Di Ya, mana datanya? Bacain. Ini Bacain. Fusilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla taqafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, maka malaikat turun kepadanya dengan mengatakan jangan kamu bersedih, bergembiralah dengan masuk surga. Ngomong apa sih, Pak? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati Ngomong anna apa? lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah. Apa kabar gembiranya? Jannah, surga. Begitu juga kata Yesus, inilah hidup yang kekal. Mereka mentuhankan satu-satunya Allah yang benar. Sama kan seperti Yesus? Tahta, Tuhan nggak nyambung, Allah. Tahta. Nggak nyambung apa yang aku tanya. Sekarang tugas Nggak kamu nyambung, nggak nyambung. di mana hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Silakan. Saya tadi nanya belum dijawab. Ya sudah. Tanya, nabi mana yang bisa memberikan hidup yang kekal, malah ngomong Allah. Semua para Ya Allah nabi. bisa kalau Allah. Semua Nabinya loh, para nabinya. nabi. Mana nabinya? Sudah saya jawab. Di dalam Al-Quran dan hadis, hidup yang kekal di surga itu harus mentuhankan Allah. Maka akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Begitu juga menurut Yesus, hidup yang kekal mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Aduh, ngomong. Dia nanya nabi bang, dia nanya nabi bang Tata. Nabi siapa? Nabi Saya siapa? mau ngomong belum Nama dijawab nabinya, Bang. gimana sih? Nama Yang nabinya bisa sebutkan memberikan Musa, hidup Isa, yang atau- kekal Nanti, adalah, saya tanya dulu, Tahta. Nah, sekarang Diam tugasnya dulu. Kristen. Tahta. Coba. Berarti Yang Oke. bisa memberikan Ya, hidup yang kekal. gini sekarang, jangan muter-muter gini sekarang ya. Menurut Nabi Muhammad, ya, dan Yesus,
Hidup yang kekal di surga itu harus mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau dalam Islam, mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan. Nah sekarang, ada nggak datanya? Kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah aku Yesus. Ada? Silakan. Oke, saya jawab ya. Ya, Nah, silakan. tadi kamu bawa data di dalam Yohanes 17 ayat 3. Terus. Apa ini kan gini kan ayatnya kan begini. Ya kan Ya. ini kan ayat favorit Islam teman-teman ya. Oh, banyak. Ayat Saya pakai 3 data kan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Baru mengenal teman-teman ya. Nanti saya kasih tahu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apakah orang Kristen terima Oke, teman-teman? sebagai Terima. apa di situ? Terima. Iya, diutus Yesus. Oke, Ya. berarti Yang dulu kalau saya hidup jawab, yang saya kekal- jawab. Tunggu. Berarti di saya ayat jawab. itu Biarkan dijawab dulu, ingin Bang. hidup yang Biarkan kekal, dijawab dulu, Bang. mengakui Yesus sebagai Tuhan Ye. atau sebagai utusan di ayat itu? Biar saya jawab, buset. jangan. Jangan takut, tenang. Ya takut. teman-teman. Jawab. Jadi tuh teman-teman Ya, baru mengenal. Ya, silakan. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau. Baru kenal. Terus. Bang, apa? Ngerti nggak di dalam siapa? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Dan Enggak. inilah Jawab. Di ayat itu hidup yang kekal ngaku Yesus sebagai apa? nggak nyambung. Saya jawab dulu gimana Ya, sih? apa? Jangan takut. Sebagai apa? Jangan takut. Lu Iya, sampai makanya diam. takut. 1 Yohanes Sebagai 5 apa? ayat yang ke-11 sebagai utusan tadi. Ya Memang sudah betul. selesai. Iya, ya udah biar saya Udah kasih selesai. lagi. Makanya saya Yohanes. selesai. Makanya saya tidak mau mentuhankan Yesus karena hidup yang kekal sebagai utusan Nggak bukan nyambung. sebagai Tuhan. Ya biar saya jawab dulu, jawab dulu ya teman-teman ya. Jadi dalam ayat tadi itu baru mengenal teman-teman. Di dalam siapa? 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Allah. Nah, anaknya. Oke, Sekarang berarti saya harus tanya, mentuhankan anaknya siapa? Pertanyaannya, Anaknya siapa? Berarti menurut Yesus kita harus mentuhankan Yesus atau Allah? Saya tadi bilang hidup yang kekal itu ada di dalam Jawab siapa? itu. Berarti yang Tuhan ini Allah atau Udah, Yesus? Siapa? udah saya jawab. Udah saya jawab. Udah nggak kondusif. Sudah saya ini. jawab. Loh, Pak Ustadz gini loh Pak Tata, ya kan kamu tadi ngomong utusan. Maksudmu masalahmu dengan orang Kristen ya apa gitu loh. Pak Loh. Van de Jong ini orang Ya, Kristen berarti bukan? udah selesai kan sebagai Pak Van de utusan Jong kan? orang Kristen bukan? Pandejong orang Kristen, Pandejong orang Orang Kristen. Kristen. Oke, Pak Van de Jong, Pak Jemi, apakah kalian mengakui bahwa Yesus Kristus diutus ke dalam dunia? Iya, mengakui. Kalau sebagai Tuhan nggak ada kan? Apa masalahnya? Nah, itu kan. Kalian Masalahnya kalian mentuhankan utusan itu masalahnya. itu diutus ke dalam dunia sebelum datang ke dunia sebagai apa, saya teman-teman? nanya. Oke, gini biar enak ya. Gini, Tuhan ini kan satu kata Yesus. Siapa Tuhan satu itu? Apa? Allah yaitu Bapa. Satu. Yesus sendiri Tuhan apa bukan? Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? emang? Katanya satu-satu. Nggak nyambung. Gak nyambung kamu. Ya nggak nyambung. Oke, Emang sekarang Yesus gini, dengan gini. Bapa itu Oke, ada. gini. Tuhan itu satu. Pilih ya, Bapa atau Yesus? Pilih. Oke, Iya. sekarang saya tanya kepada Tapi kamu masa- ya. Sekarang saya tanya ke kamu. Begini. Jawab dulu. Habis ini mau nanya semua itu. Satu ya, pilih satu ya. Pilih. Tuhan itu satu, Yesus atau Bapa? Kata, pilih satu. Sekarang Iya, saya sama. tanya. Muhammad itu nabi atau manusia? Nabi Muhammad itu seorang utusan Nabi dia. Mana Manusia datanya? atau nabi? Al-Ahzab ayat 40. Manusia atau nabi? Muhammadun aba hatimil Manusia atau nabi? Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad seorang nabi. nabi, utusan udah selesai. Nah, Nah. sekarang Tuhanmu Yesus atau Allah? Jawab, manusia atau nabi Muhammad? Berilah dulu kesempatan dia berbicara. Iya, jawab. Bukan kamu yang berbicara duluan. Muhammad Kalau ada. kamu nanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu seorang nabi, utusan, udah jelas. Pak Tata, menurutmu begini Pak Tata, menurutmu begini. Pertanyaan saya adalah Muhammad A manusia, B nabi, yang mana? Ya manusia ya nabi. Ya udah saya Oke, katakan Yesus sekarang tiap utusan. Tuhanmu itu Allah atau Yesus? Mampus kena kamu. Ayo, siapa? Hah?
Pilih salah Nah, satu, saya harus mau A atau tanya B. sekarang dulu, Bang. Salah satunya, Mana kata yang Yesus, kalian lebih percaya? mengenal engkau Mana satu-satunya yang kalian lebih percaya? Sekarang saya tanya, harus A atau B? Jawab dulu. Pilih. Tuhan itu kan satu. Yesus atau Allah? A dan B. Takut? Pilih A dan B. Ayo. Bang Pilih John, A dan Bang B. John, Bang John, di sini diskusi bukan interogasi Bang di Ya sini. itu makanya ngomong sama tahta, ngomongnya tadi Jangan mana kau A bawa atau B, mana kebodohanmu atau di B. atas komal Emangnya ini. orang Kristen itu make metode AB gitu, hah? Emang gitu? Tidak. Emang begitu Bang Eki? Tidak. Lah Tidak iya pakai gimana A, sih? Emang Oke, Orang itu gini. terlalu Kalau banyak saya nanya orang-orang ke yang Yesus, gini, menganggap kalau saya nanya mereka ke itu Yesus, pintar. Jadi Yesus hadis ini A, hadis pintar B, loh, ya. hadis Ini C, hadis C, pertanyaannya. sampai Gini, hadis tunggu. seterusnya. Kalau kita saya nanya ke Yesus, Sus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Allah Bapa Tuhanmu itu? Di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Ada berapa jumlahnya Tuhan itu? 1. Markus 12:29. Kamu sendiri apa? Utusan Tuhan untuk Sriwi. Sekarang saya tanya. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Pertama, penyampai firman, Yohanes 3:34. Yang kedua, melakukan perintah Bapa, Yohanes 14 ayat 31. Yang ketiga, melakukan kehendak Bapa yang mengutus, Yohanes 6:38. Jelas kan? Nah sekarang kamu Makanya itu orang-orang terlalu percaya orang yang sudah mati dan hanya dikubur. Kristen, Nah, Yesus beginilah atau pemikiran mereka. Mati. Gitu, Pak Pemikiran Eki. mereka mati juga gitu. Iya begitu. Mereka tidak Pak. mempercayai orang yang mati dan bangkit lagi. Mereka kamu aja ke Yesus mereka itu nggak kemana-mana percaya. itu menyembah kuburan. Kristen lo ke Yesus tidak percaya. Bingung aku. Coba pikiran kalian itu taruh di mana? Gimana saya mau Masa percaya kalian ke mempercayai Kristen? orang yang sudah mati sampai Gini, sekarang pun dikubur? Gimana saya mau bangkit-bangkitnya percaya lagi. ke Kristen? Uang Kristen ke Yesus lo gak percaya. Yesus, kamu ini siapa? Utusan. Enggak, saya tidak percaya kamu Tuhan. Yesus, Loh, kamu ini firman kan salah kan, blunder lagi kan Pak Tahta. Blunder lagi dia teman-teman ngomongnya Yesus kamu utusan bukan, katanya bukan. Orang Kristen mana ada yang ngomong Yesus bukan utusan juga? Ada nggak? Menurut Kristen, Yesus ini Tuhan. Ini terbukti teman-teman bahwa dia memang hanyalah Coba jawab. Menurut Kristen, Yesus ini Tuhan apa bukan? Kalau menurut Yesus, Coba jawab dulu, Yesus Bang. ini bukan Mujizat apa yang Tuhan. dilakukan oleh Allah? Ya, ayo. Hah? Mujizat apa yang dilakukan oleh Allah? Coba Kalau kalian debat Allah dengan Nabi Muhammad. Islam, ya kan? Nabi Muhammad Islam itu. ini menguasai Bible. Ya hati-hati kalian. Dah diam dulu. Sekarang saya tanya, Di situ pun Ya, diajar. Oke. Kalau kamu tanya ke saya, akan saya jawab pakai Quran dan Bible. Silakan. Oke. Quran dan Bible. Sekarang Iya, jawab. dua-duanya. Mujizat Bible itu apa kitab siapa? yang dilakukan oleh Diam dulu Pak Eki. Yang penting Bible sudah tuh menguasai. sampaikan Bible itu satu kitab aja siapa? mujizat Silakan, apa yang mau nanya dilakukan apa, oleh mau Nabi nanya apa? Muhammad. Oh sekarang saya tanya, Ya, yang saya mengetahui Mujizat segala apa yang sesuatu itu dilakukan siapa? oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Yang mengetahui segala sesuatu siapa? Yang mengetahui segala sesuatu itu adalah Allah. Ali Oke, Imran baik. 1889. Sedangkan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Langsung dijawab Ustaz. Hari kiamat itu merupakan pertanda aja. Itu mesti ke hari kiamat itu. Ya host, jadi gini host, aku mau nanya Jadi dulu gini, ke Tahta. Kalau Allah Maha Kuasa, Ali Imran 189. Kalau Yesus nggak bisa berbuat apa-apa, Yohanes 5:30. Nah, itu. Ngomong Ayo, sendiri. keluar. Nah, sekarang aku tanya. Sekarang mujizat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Oke, yang Mujizat dilakukan apa oleh yang Nabi nyata Muhammad, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Apa? dia bisa menyelamatkan Merampas seluruh harta-harta dunia orang. untuk menyembah Allah. Yang dilakukan Mana oleh Yesus, buktinya di hadis mana kalau menyelamatkan? Yesus gagal, Yesus di dunia gagal, Di hadis disuruh mana menyelamatkan? Israel, malah dia sendiri yang dibunuh. Di hadis Disuruh mana dulu kau memperkenalkan sampaikan ini. di hadis mana Oke, satu Allah gantian Nabi kita, Muhammad itu gantian. menyelamatkan? Di mana? Oke, ya, Ini gini. di mana? Di hadis mana? Coba Nah, sampaikan. Nah, Yang mengetahui segala sesuatu tadi Allah, betul. Allah, kalau Yesus nggak Oke. bisa berbuat apa-apa. Ya udah diam dulu. Sekarang saya tanya, bagaimana ketika Petrus mengakui bahwa Yesus itu mengetahui segala sesuatu? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Sekarang. Waalaikumsalam ya ahlan nar. Jawab. Waalaikumsalam Ini bukan ahlan nar. saya nggak bawa. Ya, waalaikum ya ahlan nar. Ya. Ayo, apa Saya sih? nggak bawa.
saya nggak bawa Paulus deh ya. Saya bawa Petrus aja deh ya. Iya sudah, saya bawa Yesus. Oke, saya bawa Yesus. Ayo. Yang mengetahui segala sesuatu itu Allah, betul. Iya, terus. Lalu Petrus ngomong, engkau mengetahui segala sesuatu. Itu ngomongnya kepada Yesus. Oke, Lalu Yesus itu bisa Allah nggak bukan. berbuat apa-apa dari dirinya? Lalu Yesus Allah bukan. Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya? Yesus Allah bukan kalau begitu. Bukan. Jawab dulu. Bukan. Saya nanya ke Yesus ya. Sus. Kamu yang mengetahui. Oke, saya nanya ke Yesus. Sus, kamu itu Allah atau bukan? Tidak, Tata. Allahku di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 12:17. Allah lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13 ayat 16. Bapa lebih besar, Allah lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Yesus bukan Allah menurut Yesus. Sekarang saya tantang. Baca Ibrani 1 ayat 8. Ya silakan baca. Saya mau Dibaca. pakai Yesus. Oke, saya baca. Iya, silakan. Ini teman-teman ya. Bahkan Bapa pun mengakui bahwa Yesus adalah Allah, teman-teman. Ini menurut dia Yesus. kurang belajar, teman-teman. Sekarang, itu kan menurut Ibrani. Menurut Yesus, Bapa itu ada di mana? Ayo. 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 Tenang, saya mewakili Yesus ya. Meter, saya ini. Pagan. Ya, saya jawab dulu. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tentang anak ya, ia berkata, kamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Oh, dia ternyata Allah, teman-teman. Oke. Saya nanya menurut Yesus, Allah itu ada di mana? Tuhannya itu. Allah itu ada di mana? Yesus, kamu punya Tuhan. Iya, Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana? Kira-kira jawab apa Yesus? Oh, di surga, di mana-mana. Berarti dia bukan Allah. Apaan kayak gitu bukan Allah? Nah, apa sih orang? Ya, menurutmu sekarang Allah di mana? Di aras, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada nggak di sini? Tidak ada, Tuhannya Yesus nggak ada juga. Ada di langit kan? Enggak, di arah di arsi. Oke, di arsi. Ada nggak di dunia ini? Oke, Tuhannya Yesus ada di mana Tuhannya Yesus? Loh, jawab. Bentar, di sini. Tuhanku dengan Tuhannya Yesus sama. Sama. Pak Tata. Sama dari mana? Sama-sama. Oke, saya nanya ya. Oke, saya nanya. Tata, saya Beda, Pak. Tata, Tuhanku dengan Tuhanmu sama enggak? Yesus bangkit Ya kembali. sama, kata Yesus. Ya sama, Tata. Oke, Yesus, kalau memang sama. Tunggu dulu, gantian. Marah aja, teman-teman. Gini. Yesus, kalau memang Tuhanku dengan Tuhanmu sama, Tuhanku itu Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Ada di langit. Mengajarkan untuk bersempit. Yesus, Tuhanku tuh Esa, Qul huwallahu ahad. Tuhanmu berapa Yesus? Sama Esa, Markus 12:29. Yesus, Tuhanku tidak bisa dilihat. Al-An'am 103, Tuhanmu sama, tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Sama kan? Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Yesus Kristus yang satu dengan Bapa. Berarti beda. Berarti Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Oh, begitu. Ya. Oke. Jadi gini. Kenapa bang kamu itu selalu Gampang. Tenang aja, teman-teman. Kita patahkan ini ya yang suka camot ayat. Ini saya mewakili Yesus ya. Kalian mewakili Oke, kita patahkan sekarang ya. Ini giliran saya mematahkan si Tahta. Teman-teman. Begitu. Oke, Tahta, sekarang saya tanya, Allahmu di arsi. Apa? Allahmu di arsi. Iya, Rahman, tapi itu penakwilan sebenarnya Tuhan. Baik. Kalau ada di arsi, ada nggak di dunia? Loh, dia ada di mana-mana. Maksudnya Ya ada udah, kalau begitu, kalau Yesus itu sebagai manusia kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Allah itu dekat dengan siapapun. Wa salaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Bahkan dekatnya lebih dekat daripada orang Nabi. Mana datanya? Al-Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jelas kalau dalam Islam. Oke, sekarang Tuhannya Yesus ada di mana? Oh, Yesus Kristus sekarang ada di surga. Tuhannya Yesus ada di mana? Di surga dong. Beda dengan Nabi Muhammad di kubur. Di surga. Oke, Tuhannya Kristen siapa? Di surga. Tuhannya Kristen itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Oh, di mana datanya? Dengar Bapa, Israel. Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Di mana datanya? Oh, ada. Ya silakan. Oke, Matius 28 ayat yang ke 19. Baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Salah, saya nanya ke Yesus. Yesus, kenapa di ayat itu kamu mengatakan pergilah ke seluruh dunia atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Saya nanya Yesus, Bapak sebagai apa, Sus? Sebagai Tuhan. Ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. 11:25. Kalau anak sebagai apa, Sus? Sebagai utusan untuk Sriwil. Matius 15. Tata di 1 Yohanes 5 ayat 7. Baca silakan. Ya, Nanti tapi saya baca. dia nggak bakal terima itu, teman-teman ya. Bukan tak menerima, saya lebih kenal Mereka tidak akan Yesus. terima. Begitulah kalau otak-otak mati. Ya, silakan. Orang-orang yang sudah mati. Saya ini mewakili Yesus. Orang yang sudah mati. Diam dulu, kamu dari tadi pantun. Yang ada kamu itu tidak cocok. Di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebenarnya Ayo baca. pertanyaanmu itu pertanyaan kroco-kroco. Ya, nanti tak jawab pakai ajaran Yesus, ayo. Apa Jangan di-mute aja. dong, Pak. Gampang banget buat jawab. Bentar dulu itu. Kalian tahu nggak yang Ditanya nonton siapa yang ada kenapa di kami surga. itu nggak jawab dari tadi ya, karena dia mem-mute kami, terus dia itu Bukan gitu. sok berkuasa di sini begitu. Oke, Iya, coba. benar. Oke, jadi Sama kesimpulannya aku juga di Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda ya. Loh, kamu tahu Tuhannya Petrus itu siapa? Oh, beda. Tuhan Yesus itu Allah. Kan Tuhannya Yesus Petrus siapa? Mana lah? Oke. Tuhannya saya jawab. Petrus siapa? Oke, Yesus memperkenalkan Tuhan itu kan Allah. Berarti Petrus Tuhannya itu Petrus Allah. itu siapa? Allah. Allah Tuhannya Bapa. Petrus siapa? Allah Bapa. Kalau Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, gimana? Enggak ada Tuhan itu. Loh, Hmm. Oh, Oke, gampang sekarang. ini, gampang. Oke. Oke. Tuhan itu ada berapa? Coba. Ini. Tuhan coba. Tuhan itu ada berapa? Jawab dulu. Tuhan itu ada berapa? Dari tadi ada berapa? Ada berapa Ada nih? berapa? Coba. Yesus itu satu dengan Bapa. Oke, Matius Yohanes Tidak ada dua ayat Tuhan. 21. Matius 14:20. Aku Bapa mereka satu. Berarti mereka Tuhan juga. Ngomong apa ya? Gini loh ya. Tertawa sendiri. Kalian kalau debat dengan tahta sama dengan kalian itu Sendiri. debat, sama dengan kalian debat dengan Yesus. Kalau debat dengan saya. Kebiasaan ini. Ayo, apa lagi? Maksudnya apa? Kalau saya katakan begini loh, Tahta. Iya, Kalau gimana? saya katakan, siapa Tuhanmu? Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Nah, kenapa Bapa? Kok nggak Bapa? Karena Yesus Kristus satu dengan Bapa. Mana dalilnya? Yohanes 10 ayat 30. Oke, saya Aku bantu dan ya. Bapa adalah satu. Apa Oke, sih? saya bantah. Oke, saya bantah. Jadi gini, aku Bapa mereka satu. Pertama, Yohanes 17 ayat 21. Aku Bapa mereka satu. Yohanes 14 ayat 20. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Terus 1 Yohanes 4 ayat 4. Mereka berasal dari Allah. Terus Yohanes 14:17. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 1 Yohanes 4 ayat 13. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, bukan hanya Yesus. Berarti Tuhanmu 15. Ayo apa lagi? Aduh, coba aku baca yang lengkap dulu. Tadi mana? Kau nyomot yang mana? Yang mereka itu. Ini sekelas ustadz nih pemahamannya. Gini, saya mewakili Yesus ya, kalian mewakili pagan. Ini terlalu percaya orang yang sudah mati. Tidak masalah. Yesus sudah Tata. mati. Yesus Sekarang saya sudah kata- mati, kamu Tuhan kan? Ya setidaknya bangkit teman-teman ya. Oke. Oke, siapa? Oke, Jadi gini. siapa yang membangkitkan Yesus? Oh. Siapa yang membangkitkan? Oh, baik. Saya jawab ya. Ayo, Oke. siapa? Ayo, Yesus silakan. itu bilang sendiri begini, tidak seorang pun yang mengambilnya daripada aku. Aku berkuasa untuk menyerahkannya dan mengambilnya sendiri. Tapi kenapa dikatakan dibangkitkan Allah? Karena Yesus Mesias. Kamu ngerti nggak Mesias itu apa? Enggak, pertanyaannya, yang membangkitkan Yesus siapa? Kan nggak ngerti teman-teman Siapa ternyata yang membangkitkan botol. Yesus? Gini loh kawan, gini loh, jawab, tenang. Yesus kan Tuhan nih, kata Kamu makanya ini Yang orang-orang yang membangkitkan Tuhan mempercayai Yesus orang yang apa? sudah mati dikubur. Makanya begini. Jawab, Iya. yang membangkitkan Yesus siapa? Loh, Yesus itu dituliskan dibangkitkan Allah. Betul. Oke, berarti, oke, sudah. Pertanyaannya, yang Tuhan, yang membangkitkan atau yang dibangkitkan yang Tuhan?
Baik, saya jawab. Ya, silakan. Oke, Yesus Kristus itu dibangkitkan Allah karena ia adalah anak manusia sebagai Mesias. Berarti bukan Tetapi Tuhan. ia Berarti dalam bukan Tuhan. keilahiannya ya satu dengan Bapa. Ya, berarti bukan Tuhan. Orang saya belum selesai ngomong, kamu udah ngomong, gimana sih? Diam dulu Tata, Ya, jangan kayak saya gitu. belum ngomong. Ya, Kayak perempuan. jadi gini teman-teman. Ustaz kok kayak gitu. Iya, ya. Jadi Yesus Kristus dalam keilahian yang satu dengan Bapa, ia telah mengambil lagi miliknya untuk hidup dalam kemuliaan, bangkit. Untuk apa? Untuk mengalahkan maut. Kamu nggak nyambung-nyambung dari tadi. Oke, sudah saya. Nah, sekarang yang kamu tuhankan, yang dibangkitkan atau yang membangkitkan? Ini ngomong Ya. yang dituhankan atau Tuhan gimana sih? Lah, ya, Sudah saya Yesus dibangkitkan. Dibangkitkan siapa? Oleh Allah. Pertanyaannya, Yesus atau Allah yang kamu tuhankan? Oke, baik. Saya akan jawab ya. Nah, Sebelum itu, kamu mau nggak dengar penjelasan saya ini 1 menit? ya, silakan. Ya. Ya, 1 menit. Jadi gini teman-teman. Yesus Kristus yang kami percaya itu adalah yang telah ada sebelum segala sesuatu. Ego emi, aku adalah aku, ya. Kemana-mana. Yang satu dengan Bapa. Nama pribadi di Pertanyaannya perjanjian apa, lama Pertanyaannya disebut apa? sebagai Yod-Heh-Vav-He Pertanyaannya atau apa? Yahweh. Loh, saya lagi jelasin 1 menit malah ngomong. Ya, silakan. Gimana sih ini? Gak bisa diam dulu. Gini dulu, host. Oke, jadi begini. Mengapa sih Yesus tuh dikatakan diutus, dibangkitkan? Karena Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat kita perjanjian lama. Sebagai apa? Mesias. Mesias itu sebagai apa? Anak manusia. Jadi Yesus dalam keadaan sebagai manusia, apakah dia manusia? Betul. Apakah dia itu diutus? Betul. Tapi dalam keilahian, apakah dia sudah ada sejak semula sebelum lahir? Iya. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes itu dikatakan, barang siapa tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai manusia, dia adalah antikristus. Bang Devoni, Bang Eki, apakah kalian percaya bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia sebagai manusia? Percaya. Ya udah, Berarti manusia bukan Tuhan ya. Oke, berarti manusia bukan Tuhan ya. Ya, dalam sisi manusianya Yesus manusia. Dalam sisi Tuhanan Yesus Tuhan. Nabi Dari Muhammad tadi itu kan akan enak. datang enggak Ya. menyelamatkan kalian? Nabi Dari Muhammad tadi itu kan akan enak. datang Siapa itu Yesus? menyelamatkan kalian. Manusia bukan Tuhan. Dari tadi kan enak ngomong kayak Aku gitu. tanya dulu ke kamu. Enggak. Aku dari tadi Kalau Gantian dong. Nanya. Yesus anak manusia bukan Tuhan. Kan enak dari tadi kan. Nggak usah muter-muter. mati sekarang. Aku tanya dulu. Enggak Apa? nih, aku tanya dulu di kamu. Nabi Muhammad Iya, akan apa? datang enggak menyelamatkan kalian? Loh, nah para Nabi nabi Muhammad kan kalian anggap pro kalian. Dia gini, akan gini, datang gini, dan Pak kasih tahu. Para nabi itu tugasnya pertama penyampai firman, Yohanes 3:34, melakukan perintah Bapa, Yohanes 14 ayat 31, melakukan perintah Bapa yang mengutus, Yohanes 6:38. Itu doang tugasnya. Setelah selesai ya mati, terserah kemana. Yang penting kita tahu siapa Tuhan yang Sekarang benar. gimana? Sedangkan Menurut Yesus sudah masuk. menurut Yesus. Oh yaudah, Pak Ya, Tuhan Tata, yang benar Ustaz adalah Tata. Yesus Apa, Kristus. apa lagi? Boleh Apa nggak? lagi? Gantian, tenang. Gantian ayo. Al-Quran itu Kan kalamullah. mute lah. Iya, kalamullah terus. Oke, kalamullah. Sifatnya itu termasuk azali nggak dari? Iya, jadi kalamullah gini loh, gini, tak kasih tahu ya. Oh. Kalamullah itu firman yang diberikan Beda, kepada sifatnya itu- Musa menjadi sifatnya itu- Taurat, kepada Yesus Sifatnya Injil, itu- kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Itulah firmannya Zat Allah itu ada berapa? Sedangkan Yesus, Zat Musa, Allah- Nabi Muhammad, penyampai firman, penyampai Zat kalam. Allah itu ada berapa? Oke, Zat saya nanya Allah ke itu kamu. ada berapa? Menurut Yesus Zat ini firman jadi manusia atau manusia menerima firman? Zat Allah Itu kamu tuh ditanya kok kamu malah lari kemana-mana Jangan sih. dimut-mut. Ini kok Islam Ini takut ini. banget ditanya. Dia memotong-potong Udah Eki, pembicaraan. diam Ya, dulu apa Eki. pertanyaannya? Eki diam Ya, dulu Eki. pertanyaannya. Udah. sebenarnya Zat nggak ada Allah itu kelasnya berapa? sama saya teman-teman, nggak ada kelasnya sama sekali. Ya, silakan. Tata, Mau nanya Zat apa? Allah itu ada Iya, berapa? iya. Oteng, Saya mewakili Yesus. ganti yang bertanya. Tata, Ganti Zat Allah itu aku ada lagi berapa? yang bertanya. Apa? Terus kamu dari tadi kamu. Ya, jawab Gantian dulu. Zat lah. Allah itu ada. Zat Allah itu ada berapa? Apa zat apa? Gantian, Di Allah mana itu ada punya zat zat Allah? berapa? Kan Allah Di itu mana sehat, ada Allah? benar gak? Di mana ada zat Allah?
sekarang Gini aku loh, tanya Bang. Allah itu Oke, zat saya nggak? jawab dulu. Kamu udah usah kata zat-zat Allah gini loh. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Jangan. Rasulullah ayat 11. Kalau dalam Bible, Allah Jangan itu tidak di-mute, serupa dengan apapun. Keluaran Jangan di-mute, 9:14. Nek. Yesaya 40:18. Itulah Allah. Jangan bahas kitab. Aku Loh, tanya kenapa? Wong saya Allah menguasai itu zatnya dua-duanya. ada berapa? Saya Allah itu menguasai tahu bukan dua-duanya. satu kan. Nah sekarang aku Apanya? tanya, Quran itu termasuk kalamullah nggak? Oke, iya, Quran itu firman-Nya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Oke. Sama seperti Yesus menerima firman. Ya udah sifatnya azali gak? Iya. Terus? Ya. Oh, berarti zat Allah itu terpisah. Mana? Di mana ada zat Allah? Loh, esensi dengan zat itu beda. Di mana ada data Allah itu zat di mana? Sekarang aku tanya, enggak, kita bahas linguistik dulu ya. Coba Zat Allah ambil itu datanya, termasuk satu esensi datanya enggak? dulu kalau di Al-Qur'an ada zat Allah. Udah sekarang aku Iya, tanya. datanya Zat dulu Allah kalau di itu Al-Qur'an satu ada zat esensi Allah. enggak? Datanya dulu, datanya. Aduh. Iya, kok di surah ini? apa? Di surah apa? Coba di surah apa? Allah itu zat nggak? Oh, berarti Iya, di surah apa? zat Kalau Allah di dalam Al-Qur'an itu ada zat. Silakan. berarti Allah itu terpecah-pecah gitu. Gini loh, Mas, gini loh ya. Ini tak kasih tahu. Makanya kan tadi Tak aku kasih tanya. tahu. Jangan di-mute, jangan. Gini, tak kasih tahu ya. Jangan kalian menyamakan Jangan firman-Nya di-mute. Al-Quran seperti Yesus. Beda. Di Islam ini Yesus ini sama seperti Nabi Muhammad, penyampai firman. Yang firman Tuhan kalamullah. Firman yang Yesus terima. Firman yang Nabi Muhammad terima. Itulah firman-Nya Allah, bukan Yesusnya. Yesus ini penyampai firman. Yohanes 3:34. Aku kapan bicaranya ini Ustaz? Aduh. Saya jawab yang bilang asumsi. Saya mau jawab tentang kenapa bentar Yesus itu dulu lah. adalah Dari tadi kamu ngomong terus ini. Kapan aku bicaranya ini? Iya, ini. Silakan, Gantian lah. Mau bertanya, Sebentar. Tanya ini Jangan sama kayak Ustaz pasar, ini. jangan kayak pasar. makanya Iya. ketika Ya, weleng. Muhammad ya ditanya soal Dasar ini roh, B2 ini. itu Muhammad itu Otak nggak tahu koslet kamu apa-apa. kalian Tunggu, ototeng. biarin, Mel. Tunggu, Mel. Nanti, Mel. Weleng Ustaz, mewakili mau pihak Kristen yuk. Iya. Weleng Ya, Kristen oke, bukan? aku mau Weleng. wakili. Weleng Kristen Aku ini bukan? Karisteng. Ya sudah. Karisteng Ustadz, Karisteng yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuangkan sosok makhluk yang bernama Yesus sebagai Tuhan, tapi beliau hanyalah utusan sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Oke, aku lanjut ya. Kalian harus tahu ya, di sini aku ini sudah dikontak sama Pak Ustadz Tata ini untuk bertanya seumur hidup ya. Jadi selama aku bernarasi kalian diam ya, kalian mute dulu. Oke, aku lanjut ya. Ya, jawab dulu Oke, tadi Ustaz. pertanyaanku dong. Yaudah Sabar dulu, Willy sama giliran aku, aku Willy ini. sama aku ya diskusi ya, Willy sama aku. Aku nggak mau Zat sama Allah kamu, itu- aku mau sama Ustadz dulu. Allah itu zat gak? Kamu nyerocos Udah, terus enggak. B2. Apa kamu Kau ini? kau dulu sama aku ya. Sabar Allah itu lah. Aku zat mau nggak? bertanya sama Ustadz. Muhammad ini Allah yang itu sedang zat. di kubur ini. Aduh, gimana mau bertanya ini? Ini otak kalian mati. Tolonglah host. Host, kondusif Makanya kamu otakmu itu lah mati. ini. Gimana? Gimana coba? Allah itu zat. Selamat siang. Aduh, mau bertanya ini. Aku sudah dikontrak sama Ustadz loh untuk bertanya seumur hidup. Gimana dong? Selamat siang. Selamat Kita tidak siang. bakalan takut kalau cuma Ustaz. Yang kita takut cuma satu. Iya, aku nggak peduli kamu takut atau tidak. Aku mau bertanya dulu sama Ustadz ini. Oke lah, bisa Ustadz, alih. halo Ustadz, Apa ya? monitor Ustadz. Silakan. Oke. Oke ya, Ditaruh di atas. aku sama Ustadz Tata dulu ya. Tapi sebelum Temanya apa itu- ini ya? Temanya tadi kalau nggak salah itu Paulus itu penyesat ya. Tapi sebelum itu Ya, jadi, Bang Willy. Jadi aku di sini mau bertanya sesuai tema aja ya. Aku tidak mau keluar tema, oke? Jadi Aku sebelum lanjut itu ya. Bang Willy, apakah Bang Willy dahulu adalah seorang Kristen? Sekarang Kristen dia sekarang. Kamu ini bukan host, ini bukan siapa-siapa kok mau bertanya sama aku ini. Aku mau tanya, apakah kau dahulu adalah seorang Kristen atau bukan? Gimana sih? Aku Kristen Katolik, Oke. bahkan sebelum Oke, kamu kamu lahir aku Kristen sudah Katolik. Kristen ini. Oke, coba biar Ah, saya kamu percaya, ikrarkan iman rasuli sekarang. Oke, Selamat aku siang. percaya. Sabar dulu. Ya, selamat silakan. siang. Silakan. Nah, terus ini. Oke, aku akan bernarasikan ya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada putranya Ya, yang Judas. Tuhan kita Yesus Kristus, ya dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, ya menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan diwafatkan,
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sudah benar itu, sudah, jangan sampai akhir, sudah. Percaya, oke? Ya, sudah. Percaya Oke, baik, kan? kamu Oke, udah aku lanjut. lanjut ya. Jangan dulu, sudah. Ya, percaya, sudah. Kita Aku percaya, sama Yudas. Ustaz Tata Lanjut, lagi Yudas. nih. Aku sesuai tema saja, aku bertanya ya, oke? Ustaz. Halo Ustaz, monitor Ustaz. Oke, Oke, aku akan bertanya ya sesuai tema. Tapi sebelumnya aku bertanya, aku izin bernarasi sedikit Ustaz. Oke, aku lanjut ya. Kita semua tahu ya bahwa di kekristenan sendiri kan sangat mengagungkan sosok Paulus itu. Ya, mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul utusan langsung dari Yesus. Dan karena Paulus inilah kekristenan di dunia bisa berkembang menjadi agama Kristen ya. Pertanyaannya, Tat, apakah di Yahudi sendiri mengenal sosok Paulus ini, dan bagaimana di Islam sendiri mengenal sosok Paulus itu sendiri? Silakan Ustaz. Oke, saya pakai data. Jadi Paulus itu penyesat ajaran Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah Bapa, Matius 11:25. Lalu Paulus mentuhankan Yesus, Roma 10 ayat 9. Makanya kata Yesus, Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia serigala. Maksudnya apa? Domba orang seriwil. Ada orang ngaku-ngaku domba, padahal serigala. Roma maksudnya, Romawi itu. Makanya AS Roma, ikonnya serigala buas. Nah, Paulus orang Roma. Mana datanya? Kisah Para Rasul 22-25. Jelas. Oh, Nabi berarti palsu di dalam surah Yasin ya ayat 13 Itu ketika Ibnu Katsir menafsir itu yang diutus oleh Allah ke Antioquia. Oh, Silakan, Pak. Mau nanya apa berarti Ibnu lagi? Katsir sesat juga itu. Oh, bukan Ibnu Katsir yang ngomong. Coba buka Ya, datanya. Oh, Ustaz, buka ini mau datanya. lanjut pertanyaan tadi Ustaz. Halo Ngeri, Ustaz monitor ngeri. ya. Ini bagaimana di Islam sendiri mengenal sosok Ya Paulus ya penyesat, Paulus. Penyesat ajaran Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah, Paulus memperkenalkan Tuhan Oke. Yesus. Baik. Baik, Tata. Ini tidak ada, Jadi tidak begini, ada Tata. tertulis ya di Al-Quran itu sendiri Ustaz ya. Oke. Ini Tata. Tidak Saya ada mau tanya, tertulis di Al-Quran apakah sendiri menurutmu sosok itu. Allahmu itu saat sama dengan Allahnya Yesus? Oke, saya tanya. Aduh. Allahnya Yesus, Allah yang Esa, Markus Gimana sih? 29. Allahnya Islam, Allah yang Esa, Al-Ikhlas ayat 1. Allahnya Yesus tidak bisa kelihatan. Yohanes ngomong apa? 5:37. Apakah Allahnya Islam Allahmu tidak itu kelihatan. Ya. sama? Al-An'am 103. Pertanyaannya, sama nggak kemana-mana. Tuhannya? Oke, sekarang serangan balik. Sama nggak Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen? Silakan. Duh, sama. Sama. Siapa Tuhannya Kristen? Oh, Tuhannya Kristen adalah Yesus yang satu dengan Bapa. Beda. Kata Yesus Tuhan Allah. Gimana sih? Kan saya katakan tadi. Barusan saya pakai data. kali ini, Mas. Apakah sama Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Islam? Iya. Pertama Markus 12:29. Tuhannya Yesus Allah yang Esa. Tuhannya Islam Allah yang Esa. Tuhannya Yesus tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Tuhannya Islam tidak kelihatan. Al-An'am 103. Itu Tuhannya Yesus Allah yang Esa. Yang di Jadi langit. gini, Pak. Matius 18:19. Nah, setelah saya nanya siapa Tuhannya Kristen? Yesus. Berarti Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Tat. Ya. Sekarang saya tanya, Tat. Apa lagi? Bingung sama kau, Tat. Bingung sekali, Tat. Jadi gini, Tat. Pakai data kok bingung? Sebenarnya nih Allahmu tuh yang mana, Tat? Allah dikenalkan oleh Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Sama. Sejak kapan Loh, pakai Musa data. itu kenal Allah? Oke, pakai Sejak data. kapan? Oke. Ya, sejak kapan? Sejak kapan? Coba baca sekarang kamu baca ya. Ulangan 6 ayat 4. Baca. Enggak, Tat. Jadi gini, Tat. Aku bingung, Tat. Ya. Oke, saya pakai data ya. Habis ini kamu pakai data. Allah Tuhannya Musa, Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tuhannya Yesus, Allah yang Esa, Markus 12:29. Tuhannya Nabi Muhammad, Allah yang Esa, Qul Allahu Ahad. Tuhannya Musa tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Tuhannya Nabi Muhammad tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sekarang Tuhannya Kristen siapa? Loh, kamu nanya dari tadi, Tat. Dari tadi. Sama Tuhannya Aku Kristen. nih bingung, Tat. Ngawur, Jawab dulu ngawur. pertanyaan saya, Tat. Aduh, Tat. Gimana sih, Tat? Kalian tuh gimana?
Kamu nanya ke saya jawab pakai 3 data. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Kalian nggak pakai data sama sekali. Coba pakai data. Tuhannya Kristen siapa? Maaf mau tanya sama Ustadz Tata. Maaf mau tanya. Oke, silakan. Apakah Musa mengenal Allah? Allah Iya. SWT. Iya, Allah Bang. SWT. Oke, Mengenal? Ulangan nama ayat 4. Baca dulu. Baca. Sebentar Bang. Apa? Sebentar. Allah itu kan muncul abad 7. Loh, enggak masalah. Terus. Kok nggak masalah? Tuhannya Kristen. Oke, Tuhannya Kristen muncul kapan? Siapa Tuhannya Kristen? Muncul kapan? Sebentar Bang. Makanya saya konfirmasi lagi. Ayo. Apakah Musa mengenal Allah SWT? Iya. Apakah dia menyebut Gini biar enak ya, coba gini kita gini aja. Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad. Jangan Dan Tuhannya Kristen. Berani? Ya takut. Yalah, enggak takut, enggak takut. Kalau gini, berani, kalian Maksud kamu ditanya saya konfirmasi Bang. empat aja, orang lawan saya. konfirmasi. Kalau berani, ayo. Ya, Ayo, oke. konten. Ah, Udah coba dulu jadi kalian. gini, Kak. Kalian berempat silakan gantian, ayo. Lawan saya. Sama saya dulu. Oke. Gak usah langsung 4 semuanya, ayo. Oh, gimana Saya, langsung saya Pak? dulu ya teman-teman ya. Sebentar, satu Iya, pertanyaan aja. aku aja Satu di mute pertanyaan. terus. Tunggu dulu. Ya, tapi Tenang. Lama, Bang. Ingat Ini temanya Bang. ya. Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Kristen. Silakan. ya, tapi janji ya, Tat. Jangan Iya. di-mute dulu, Tat. Jangan Iya, di-mute. iya. Nah, ayo. Dia mau nanya. Ya, ini bingung. Tat. Kalau dalam apa namanya Israel kan, Shema Israel, Shema Adonai Echad, Elohim Echad kan begitu kan. Betul. Musa itu kenal Allah, Tat. Tapi Betul. tapi begini, Tat. Allah itu di bahasa apa gitu, Tat? Kenapa? Allah itu bahasa. Betul, bahasa apa itu? Oh, tidak ada bahasa nama itu. Oh, nama. Oh, Nama. berarti beda, Tat. Kalau di dalam Taurat. Oke. Aduh, gue Berarti- kira Oke, sekarang Iya, jawab. jadi gini, Nah, Tat. sekarang berarti siapa? bodoh berarti dia ini. Pas tahu Nah, coba. pintar berarti. Iya, sebentar. Ngomong jangan di-mute, jangan aja ini di-mute. cuma menghafal Nah, aja. silakan, coba. Ini siapa? Satu-satu, Ayo, coba sekarang, ayo. satu-satu. Bertuan. Sama saya, Tat. Maju. Jangan di-mute. Berarti Siapa, beda, siapa? Tat, kalau Iya, nama, iya. Tat. Ya Karena coba dalam John Taurat- dulu, John dulu. Yang lain di mute, Karena gini. Coba John. Tuhannya Musa namanya siapa? Coba John. Karena dalam Taurat Coba dijawab dulu. Dijawab dulu. Nah, Tuhannya Musa jawab namanya dulu. siapa? Jawab dulu. Host, Tuhannya Musa namanya siapa? cukup itu, host. Iya. Coba dijawab. Coba dijawab dulu. Saya Tuhannya sama Musa namanya Tata siapa? sama host ini. Saya Iya. sama Tata Ya sama host. makanya. Saya konfirmasi Nah, dulu kan, jangan Pak. panik, Tuhannya teman-teman. Nabi Musa namanya siapa? Itu aja yang Masa bertanya. panik? Iya. Sebentar dulu. Jawab dulu. Harus dijawab ini pertanyaan saya. Ih, jangan panik. Iya. sabar. Iya, Tuhannya Nabi Musa namanya Bang siapa Arif. di perjanjian lama? Settingan TikTok di Bang Arif ya. Selamat. Iya. Siapa Tuhannya Nabi Musa? Coba dijawab. jadi Di gini, perjanjian lama. Tata Bukan Arif, jadi ya. gini. Jawab dulu. Tuhannya Nabi Musa di perjanjian lama siapa? Coba sebutkan. Yod-Heh-Vah-Veh. Elohim bukan? Bukan Elohim? Yod-Heh-Vah-Veh. Elohim bukan? Yod-Heh-Vah-Veh disebut sebagai Elohim Adonai. Yang benar. Apakah Tuhannya Musa pada waktu itu menyatakan dirinya? Ya, menyatakan dirinya. Siapa? Proponimnya? Yod-Heh-Vah-Veh. Elohim bukan? Iya, Elohim. Oke. El Shaddai bukan? Yuk. Iya, Elohim. Banyak yang kali Tuhannya adalah Musa ya. Yod-Heh-Vah-Veh. Iya, Dan banyak kali Tuhannya Elohim. Musa. Waduh. Gini. Oke. Kalau Tuhannya Musa adalah Yod-Heh-Vah-Veh, Itu artinya sama, Bang. Bodoh. Nggak nyambung, Tata. Sabar Loh, dulu, host. Sabar. Nyambung. Makanya Adonai bukan ya? Bukan Adonai. Yang dulu, Arif. Iya, Kamu makanya ngerti nggak sih? Tuhannya Nabi Musa satu kan? Elohim, itu Adonai. apa? Kamu nggak ngerti. Banyak sekali. Nah, Tata. Waduh. Jadi gini, Tata. Sabar dulu, host. Coba Sabar. proper name aja. Tuhannya Nabi Musa siapa? Jawab dulu. Kalau Jawab proper dulu. name itu jelas Yahweh. Di mana? Kalau Tunjukkan generic bahwa Musa itu menyembah Yahweh. adalah Elohim. Tunjukkan bahwa Yahudi itu menyembah Yahweh. Tunjukkan. Enggak, proper name dan generic. Tunjukkan. Proper name sama generic. Tunjukkan dulu. Berarti bukan Elohim ya, Tuhannya Nabi Musa ya. Yahweh ya. Elohim itu bukan nama kalau di kampus. Gini, Ustaz. Waduh.
Bukan Elohim ya? Kamu tanya. Iya, bukan Elohim ya. Gini caranya, John. Gini caranya, John. Lanjut, Ustaz ya, Tata. Tuhannya Musa, Elohim misalnya. Tuhannya Yesus, ya Elohim juga. Tuhannya Kristen, manusia Yesus. Gitu loh. Coba pakai data coba. Tata, kamu tadi bilang bahwa Allah itu adalah nama. Makanya saya mau meluruskan dulu. Oke, sudah. Oke, saya pakai data saya dulu ya gantiannya. Oke, saya ulangi lagi. Tuhannya Musa, Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tuhannya Yesus, Allah yang Esa, Markus 12:29. Itu aja aku Tata. Balik. Allah yang tunggu dulu. Tata, Tuhannya Nabi Muhammad, Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Tapi mau aku giliran Kristen. Gimana Nah, kalian giliran Kristen orang-orang sekarang. pengikutnya Nabi Tuhannya Muhammad? Kristen siapa? Udah kalau orang-orang yang pengikut Nabi Muhammad yang sudah mati Tuhannya dikubur, Kristen siapa? otaknya mati juga gitu. Diam dulu Tata, sabar Tata. Jadi gini Tata. Kata Allah itu bahasa apa? Tunggu. Jangan melarikan diri saya lo dari tadi pakai data banyak. Ya. Ingat ya, Musa, Yesus, Belum Nabi jawab. Muhammad sama. Ini cuma nanya satu saya. Tuhannya Kristen siapa? Belum jawab. Loh, saya pakai data. Kok Belum bisa jawab. pakai data? Oke, saya baca ya datanya ya. Dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa ini, Ulangan 6 ayat 4. Yesus, hukum yang terutama, dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu Esa. Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad. Allah itulah Tuhan yang Esa. Iya Tata. Sekarang giliran Oten. Oten, kalau kamu siapa Tuhannya? Jawab. Orang ini bacanya cuma separuh-separuh. Kamu nih nggak nyambung apa? Dia cuma baca separuh-separuh aja. Dia tidak mau meneruskan. Bukan yang takut. Sabar Tata, sabar ya kan. Kamu tadi ngomong Ini cuma Allah aja dia. Jawab saja, Tuhannya Kristen siapa? Kamu Siapa yang mau tadi jawab ini? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, oke lah. Tuhannya Kristen dulu siapa? Iya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhannya Kristen. Ya Tuhan Siapa? itu Esa. Diam dulu, sabar. Kamu tadi ngomong Esa, tapi aku nggak ngerti Allahmu Tuhannya siapa. Kristen siapa? Ih, saya nggak ngerti Allahmu yang Esa itu yang mana. Mana sih? Katanya mau dialog gimana? Saya nggak ngerti Allahmu yang Esa yang mana. Loh, terus Allahnya Yesus yang Esa itu siapa yang mana? Kamu nih ngarang aja dari tadi. Kamu Aduh, gimana kalian ini? Giliran saya jelasin satu-satu pakai Jangan di-mute. data. Oh. Ya enak saya menjelaskan. jangan di mute. Giliran Kamu itu kalian jelasin ditanya. Di-mute, jangan di-mute. Pelanggan. Semua. Mana kalian? Bang, boleh saya jawab? Ya silakan. Bentar. Pertanyaannya Bang Tata boleh saya jawab? Oke, coba. Sekarang. Bang. Ya. Ya. Siapa Tuhannya Kristen? orang Kristen Yesus. Oke, Terus sudah. kenapa? Sudah. Ya. Oh, Ya. jangan Terus beda, kenapa? Tuhannya Musa. Iya beda. Tuhan Yesus beda. Beda dengan Ya, sebentar. berarti Sebentar, Bang. bukan Tuhannya Sebentar, Nabi memang Musa beda. ya. Tuhannya Kristen bukan Tuhannya Nabi Musa ya. Ya, Nabi Musa udah. bukan manusia Bukan ya. bukan Sudah. Tuhannya Islam. Beda. Sebentar. Iya, Beda iya. dengan Tuhannya Islam. Oh beda memang. Beda. Tuhannya Islam bukan Iya, manusia. iya, beda. Iya, bukan manusia. Bukan. Iya. Beda. Kalau Naga. Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Yesus. Iya, benar kamu. Beda Sebentar, dengan saya- Kristen. Kalau Beda, Tuhannya Kristen beda. manusia Yesus. Kalau Baik, Tuhannya Tata. Yesus Allah Bapa. Oke, jadi gini Tata. Oke. Gimana? Menurutmu dalam perjanjian lama itu nggak ada Islam udah apa meninggal. namanya terlintas. Muhammad itu kan Tuhan kalian. Karena gini, Tata. Dalam Mazmur Sudah mati dikubur. Bang, sebentar. Ini semua saya lagi jawab ini, Bang. Sebentar. Sebentar. Saya lanjutkan. Kalau di ajarannya Musa kan dilarang berzina, betul? Oh tapi Daud berzina. Daud berzina, Daud. Kalau dalam Islam, zina itu dirajam. Wazaniatu wazani. Fajlidu. Dirajam kalau dalam Islam. Kalau di surat Ahzab ayat 50 sampai 51 gimana, Oh, Bang? tidak ada Itu Daud yang berzina itu. Istrinya orang yang dizinai. Itu Daud itu di perjanjian lama.
Waduh, ayat 50, 51 coba dibacakan Bang. Kita konfirmasi apakah ajarannya sama. Apakah ajarannya sama? Hah? Apakah ajarannya sama? Ya. Kalau kamu ingin aja Islam tentang Itu ditanya kenapa kalian tidak jawab? Kalian siapa Tuhannya Kristen? tanya sama abang kenapa? Kamu boleh menggauli siapa saja. Oh, yang menggauli itu itu Daud itu. Enggak gini. Itu Al-Azab. Oh itu Kalau kamu nanya benar saya jawab. Kalian itu istrinya yang digilir, istri masalah gilir itu. Yakin kamu Muhammad hanya istri yang digilir? Kalau saya ada datanya gimana? Yakin? Yakin? malu dia. Yang digilir itu dibaca dulu. Itu Daud. Suratnya dibaca dulu. Kalian mengakui Quran tidak? Itu loh. Aduh, pusing aku pun. Iki diam dulu, jangan ngomong dulu. Itu loh. Ayo silakan. Aku punya moralitas gimana sih aku? Aduh. Ya, satu-satu siapa yang mau masuk? Ya. Siapa yang mau masuk? Siapa yang mau Itu masuk? tadi saya Al-Azab 50 sampai 51 gimana bunyinya? Ya, coba dibaca datanya. Baca datanya, yuk. Ya kamu yang baca. Kamu yang bawa data. Itu kan kitabmu. Itu kan Kamu yang bawa kitabmu. data. Kamu yang bawa data. Kamu sama dengan mengakui Ustaz Tata, sama dengan Ustaz Tata bawa data, beliau juga membacanya. Coba baca. Kalau tidak baca saya tendang kau. Bang Hos, Bang Arif. Ya, sebetulnya silakan, Pak Bang. Ustaz Tata sama siapa ya di sini ya? Biar naikin perbesar mereka di atas, yang lain ya turun di bawah. Gak usah, tiga-tiganya saya layani. Bukan begitu, nanti jadi rame lah. Al-Azab ayat 50 sampai 51 gimana bunyinya? Kalian yang baca. Itu kan kitab kalian. Kamu boleh menggauli siapa saja. Kamu boleh menangguhkan yang kamu ingini. Itu kan? Sudah. Betul? Betul? Betul enggak itu? Udah. Pertanyaannya Betul. jelas. Oke, iya. Ya toh. Itu istrinya kenapa? Mana ada istrinya? Kamu boleh menggauli wanita-wanita yang menyerah, makanya dibaca ayatnya. Saya bertanya kenapa? Oke, udah, kalian nanya ya. Waduh, ini siapa ya? Siapa yang mau? Siapa ini? Yang mau masuk siapa ini? Ya itu dibaca, dilanjut dibaca ayatnya. Gini, tenang ya. Saya jawab. Tolong Di-mute semua, di-mute. Kalau tidak di-mute saya bisa lempar ini ya, yang ini. Yang dibuka mute-nya saya lempar ya. Silakan Ustaz Tata. Oke. Jelaskan Ustaz. Gini ya. Saya mempelajari Al-Qur'an di situ. Per kalimat, per huruf, per titik saya tahu. Coba kamu buka, jangan cuma terjemahan. Buka tafsir Jalalainnya. Siapa di situ? Istri-istrinya yang digilir, tentang gilir. Siapa yang mau? Nabi kemana? Apakah ke Aisyah atau ke Zainab atau ke Maria? Terserah, yang penting istrinya. Coba baca jelas, coba kalau kamu berani ya buka. Itu kan tafsir, Pak. Kalau dia kamu nanya tentang Islam, gimana kamu? Saya jawab, kamu udah boleh. Kamu minta saya. Taksir itu kan cuma manusia yang buat, manusia yang mensucikan dirinya. Makanya kalau begitu kamu tak usah nanya. Taksir kalian. Tidak usah nanya kalau gitu. Karena gimana? Taksir. Ya, yaudah. Dulu, besarkan saya. Kalian tidak percaya Bang Iki atau John ya, biar apa Ustadz ya, begitu loh. Biar kami yang lain. Sama aku. Coba. Ya siapa? Waktunya siapa sekarang? Sekarang waktunya siapa? Coba sama aku host, tolong host. Ya, Siapa namanya? John. John. Saya besarkan dengan catatan dibaca ya. Original tag-nya dibaca ya. Saya baca. Ayo. Dibaca ya original tag-nya ya. Aja Ivan ini ganggu terus dari sama Iki aja lah, Bang Arif. Biar kita. Jangan takut, artinya kan kalian tetap sama. Coba iya. Anda bawa data, Anda juga yang baca ya. Dibaca ya. Yuk, besarin. Ya, baca ya, dibaca ya. Ya.
Ya dibaca, kan ada Ya, terjemahannya. iya, sebenarnya. dibaca, coba Apa dibaca. yang kamu Ya, baca? silakan dibesarin. Apa? Baca. Apa yang kamu baca di situ? Cariin. Apa yang kamu baca di situ? Hadis. Kamu kan percaya Apa, hadis. Hadis ini Coba sahih. baca. Salah. Nah, jadi gini. Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Yunus bin Muhammad Harami, itu adalah julukannya. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami ayahku. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Sabit dari Anas bahwa Rasulullah SAW memiliki budak yang beliau gauli. Siapa budak Siapaan? itu? Siapa? Enggak, bener nggak ini budak digauli? Iya, siapa? Bener nggak ini budak digauli? Siapa budak yang dimerdekakan Indonesia itu siapa namanya? Ayo. Datanya. Saya tanya dulu, bener nggak ini? Gini loh, nanti saya jawab. Memang ada Nabi. Maria itu budak, tapi istrinya dia. Memang budak. Ada dua Nabi itu, Maria Kiptia itu budak, dijadikan istri oleh Nabi. Gimana sih? Kenapa? Apanya yang salah? Wong Salomo itu budaknya 300, hei. Salomo itu digilir, Salomo. Satu raja-raja, Salomo istrinya 700, gunditnya budaknya 300. Waduh, bibelmu yang besar badan. Apa kata Yakub? Kata istrinya, Yakub, ini budak saya serahkan ke kamu, biar kamu punya anak dari budak ini. Kan banyak. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Benar, Maria Kiptia itu istrinya, budak dia. Ya terus. Ketampol dengan bibelnya sendiri dia. Menggauli budak, teman-teman. Iya, Salomo 300 yang digauli. Ada yang budak Maria Kiptia itu. Terus kenapa istrinya itu? Ya udah, menggauli budak kok. Gimana? Istrinya dinikahin itu. Tapi Mana istrinya? Di situ itu. Coba sekarang. Coba kamu sebutkan siapa nama budaknya di situ. Enggak, jadi gini, Tahta. Matamu kan bisa dibuka. Tadi kan tertulis. Oke, siapa Ia namanya? menggauli budak. Siapa namanya? Budak itu istri bukan? Ya istrinya Maria. Budak. Lah iya, istrinya Nabi itu akhirnya jadi budak. Setelah dia itu kan dia budak dinikahin merdeka terus gitu loh. Jadi begini, jadi gemini. Orang-orang yang otak. Jadi begini. Sekarang mau nanya apa lagi? Ayo apa lagi? Ini ngomong sama orang. Oke, menurutmu apakah Al-Quran itu adanya setelah Muhammad atau sebelum zamannya Daud itu ada nggak sih Al-Quran? Ya coba nanti Itu jawab Ustaz. hadis Jawab Ustaz. turun di situ bacaan bukan Quran. Saya tahu hadisnya itu. Daud membaca Quran. Jadi salah. Jabur maksudnya itu. Oh, Jabur. Kenapa nggak ditulis Jabur? Kenapa nggak ditulis Jabur? Iya, balik nanya. Nah, Kenapa nggak ditulis Jabur? Iya. Kenapa Al-Quran itu dikatakan Quran? Karena bacaan dibaca. Kenapa nggak ditulis Jabur? Kenapa nggak ditulis Jabur? Loh, kenapa? Ya, sekarang Al-Quran dikatakan Quran. Gantian. Sekarang Bible, Matius, Markus, Yohanes, apakah dibaca oleh Yesus? Ya, maka gantian. Apakah pernah dibaca oleh Yesus? Ya. Apakah dia pernah dibaca? Tunggu. Kamu nanya apapun sebelum kamu sebutkan datanya, saya sudah baca semua. Percuma kamu. Jangankan hadis dan Quran, Bible kamu loh di otak saya itu. Ayo, mau apa lagi? Bibelnya di otak tapi yang dipilih cuma setengah-setengah ya nggak? Betul ya? Sekarang gini ya. Siapa yang paham Bible aku sama kamu? Coba, sekarang kamu narasikan siapa itu Yesus dalam Bible. Coba. Oh, jelas sekali. Ya, silakan. Ya, Yesus adalah anak Allah. Ia diutus ke dalam dunia sebagai Kristus. Data. Oh, data. Waduh, kalau main data banyak. Ya, silakan. Oke. Baik. Domba, penipu dalam nama agama. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.